yang kejar-kejar. Kalau dia cowok, gak banyak yang mau sama dia. Wah, semua lancar. Dia menikah, happy. Anak lahir, sehat-sehat semua. Semua sepertinya lancar-lancar. Lalu satu hari, tiba-tiba dia rasa badan gak enak. Dan mulai, kenapa dia periksa? Wah, sakit berat. Sakit yang aneh-aneh. Susah gak? Orang yang dari kecil sakit-sakitan, nanti kalau dia periksa badanku kenapa, dokter bilang kamu lagi sakit apa? Sakit ginjal, sakit apa? Aduh, gak apa-apa. Sudah langganan dari kecil tukang sakit. Tetapi kalau dia sehat-sehat, saudara, sakit itu susah. Ya. Biasanya juga banyak khawatir. Ayah saya itu jarang sakit. Nah, begitu satu kali dia diperiksa, gulanya lewat sedikit dari ambang. Cuma dipesan hati-hati, om, kurangi makan nasi atau apa. Waduh, pantangnya tuh semua dia takut sekali. Karena apa? Jarang sakit. Yeah. Kalau semua selalu oke, punya kehidupan ekonomi lancar, tiba-tiba kemudian pekerjaan jadi sulit, di layoff, ya. Lalu ekonomi bisa anjlok. Wah, dia menjadi serba prihatin. Stresnya? Stres. Langsung ubahnya nongol semua. Dalam waktu berapa bulan rambutnya kelihatan putih. Saudara, orang paling susah kalau dia biasanya tidak susah. Lalu bagaimanakah kalau misalnya itu adalah saudara? Biasa hidup tenang, biasa sehat, biasa lancar, tapi mengalami kesusahan. Tidak sedikit orang protes kepada Tuhan. Wah, ini loh, mengapa? Mengapa ini terjadi atas diriku? Tidak jarang orang mundur dalam iman kepada Tuhan. Saya mau ceritakan sebuah true story. Ada seorang petenis dari Amerika. Dia berkulit hitam. Dia juara di era tahun 60-an sampai tahun 70-an. 3 kali dia menjuarai turnamen Grand Slam tenis. Di Amerika Open tahun 68, Australia Open tahun 70, dan Wimbledon tahun 75. Orang ini bernama Arthur Ashe. Tetapi juara tenis ini, yang tentunya duitnya banyak karena dia laris, pada tahun 79 terkena serangan jantung. Dia harus menjalani operasi bypass. Sampai 2 kali bypass. Itu saja sudah membuat dia stres. Bagaimana seorang atlet, seorang olahragawan, juara tenis harus operasi bypass? Saudara bisa bayangkan. Tahun 75 dia masih jadi juara di Wimbledon. Tahun 79 terkena serangan jantung. Beda berapa tahun? Ini bukan waktu dia sudah retire atau pensiun, waktu dia sudah gantung raket. No, waktu dia sedang masih jaya-jayanya, saudara. Tentu itu membuat dia harusnya susah. Dan yang lebih susah lagi, saudara. Setelah 2 kali dioperasi, dia bukan sembuh, malah menderita HIV atau AIDS. Karena waktu operasi, transfusi, darah yang ditransfusikan ke dia itu ada HIV-nya. Bisa rasakan susahnya. Lalu ada seorang fansnya, seorang penggemarnya yang tulis surat kepadanya. Arthur, mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu? Apa jawab Arthur Ashe? Dia tulis seperti ini, saudara, perhatikan baik-baik. Di dunia kurang lebih ada 50 juta anak yang kepingin bermain tenis. 5 juta diantaranya dari 50 juta, cuma 10% kurang lebih menurut Arthur Ashe, yang bisa belajar untuk main tenis. Yang lain cuma punya angan-angan, bermimpi ingin main tenis, ya main bola tenis boleh, tapi tidak main tenis. Cuma 5 juta dari 50 juta yang bisa belajar main tenis.
Lalu dari 5 juta orang yang belajar main tenis tersebut, ada 500.000 kurang lebih yang belajar menjadi pemain tenis profesional. Dan dari 500.000 pemain tenis profesional, ini jago tenis mengatakan cuma 50.000 orang yang nanti terjun ke arena untuk bertanding di dalam pertandingan-pertandingan yang biasa, ya, mungkin di kampung atau di sekolah dan sebagainya. Dari 50.000 tersebut, 5.000 orang mungkin mencapai turnamen Grand Slam. Jadi dia bisa ikut 5.000 orang. Dan dari 5.000 itu cuma 50 orang yang berhasil sampai ke Wimbledon. Saudara lihat, dari 50 juta cuma 50 orang yang bisa masuk ke turnamen Wimbledon. Lalu kemudian 4 orang sampai di semifinal. 2 orang nanti terakhir bertanding untuk berebut trofi di final. Lalu Arthur mengatakan, dan ketika saya mengangkat trofi Wimbledon itu, saya nggak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, why me? Kalau lagi senang, kau nggak tanya, mengapa saya Tuhan? Saudara kalau lagi lancar, melamar pekerjaan langsung dapat, tanya dong, kok saya Tuhan? Kok nggak yang lain? Malah kita kepingin yang lain jangan aku. Tapi kita nggak merasa, why me? Jadi Arthur Ashe kemudian berkata, sekarang saya di dalam penderitaan sakit penyakit, maka tidak sepantasnya saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Waktu aku lancar, waktu aku hebat, waktu aku jago, waktu aku juara, aku nggak tanya, kok saya sih Tuhan? Mengapa kalau sakit, susah, baru tanya? Hikmat apa yang kita ambil dari kesaksian orang ini, saudara? Bagaimana supaya kita bisa tetap tabah di kala susah? Marilah kita memiliki jurus kiat yang dimiliki oleh Ayub. Sebetulnya yang Arthur Ashe katakan itu adalah jurus falsafah hidup Ayub. Ketika Ayub menderita, dia masih sembahyang kepada Tuhan. Dia tetap datang kebaktian. Dia tetap memberikan korban. Dia tetap cinta Tuhan. Dia tetap menyanyi memuji Tuhan. Lalu istrinya bilang, kamu ini sudah seperti begini, masih terus Tuhan, Tuhan. Mana Tuhanmu itu, kata istrinya. Sudahlah, hujatlah Tuhan, lantas kamu mati saja. Ayub ini sudah menderita, sudah sakit. Bukan cuma harta habis, anak-anak habis, dia juga sakitnya. Lalu Ayub bilang apa? Kamu ini ngoceh seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah Allah memberikan yang buruk? Oh, maksud Ayub itu, tetaplah percaya kepada Allah. Dia tidak pernah salah. Cuma kita belum ngerti kenapa begini. Jadi jangan protes kepada Tuhan. Itu maksud Ayub. Tetaplah tawakal, tetaplah beribadah, memuji Dia, mengasihi Dia. Sebab Allah tidak mungkin salah. Allah tidak mungkin jahat. Kalau Allah salah, itu bukan Allah. Kalau Allah jahat, kok Allah kok jahat? Gak masuk akal. Betul? Marilah kita bersyukur kepada Allah bukan hanya ketika keadaan semua hanya lancar baik, sukses, karir mulus, kesehatan prima, tetapi justru juga sebaliknya, meskipun sakit, sulit, gagal, kita tidak menganggap Tuhan tidak adil. Kita tidak mendakwa, menggugah Tuhan bahwa Dia jahat atau sewenang-wenang. Tidak. Teladan yang baik dari Arthur Ashe. Orang yang paling susah
adalah orang yang biasa tidak pernah susah, lalu mengalami susah. Dan sudah ada orang, bukan cuma dalam Alkitab, tetapi dalam hidup sehari-hari, yang mampu berkata, aku tidak protes kepada Tuhan. Itu kalau seumur hidup gak pernah susah. Bagaimana kalau seumur hidup susah dulu? Susah. Lahir di keluarga miskin, lalu penyakitan, di pergaulan disisihkan, tidak ada orang